Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, sekarang kita belajar tentang kedudukan titik pada lingkaran, ya. Kedudukan atau posisi lingkaran ada tiga kan? Di dalam lingkaran, seperti titik A ini, di pada lingkaran, pas tepat di lingkarannya, dan di luar lingkaran. Ada tiga kedudukan, di dalam, pada, dan di luar. Bagaimana cara untuk mengetahui lingkaran tersebut ada pada, di dalam, atau di luar? Nah, caranya kita substitusikan titik tersebut x1, y1 ke persamaan lingkarannya, ya. Nah, dia di dalam jika kalian memasukkan x1, y1 atau substitusi, nanti hasilnya dia kurang dari r kuadrat. Kita kan punya tiga persamaan lingkaran, yang pusatnya 0,0, pusat A, B, dan bentuk umum, ya. Nah, jika kalian substitusikan titik ini, jika kurang dari r kuadrat, yang bentuk ketiga kurang dari 0, maka dia akan di dalam lingkaran, ya. Nah, pada lingkaran, jika kalau kalian mensubstitusikannya, dia sama dengan r kuadratnya. Berarti bentuk kedua ini juga nanti akan sama dengan r kuadrat. Bentuk ketiga berarti nanti kalau disubstitusikan, dia akan sama dengan 0. Bagaimana yang di luar? Kalau tadi di dalam sudah kurang dari, yang pada sudah sama dengan, maka yang di luar lebih dari, ya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Begitu juga untuk bentuk keduanya, dia akan lebih dari R kuadrat, dan bentuk umumnya dia akan lebih dari 0. Contohnya sekarang lebih dari 0. Oke. Contohnya kita akan mengecek posisi titik 2,5 di lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 169. Nah, titik 2,5 ini kita masukkan ke X-nya. 2 tambah 3 berarti 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 4, 1 lah, sama dengan 25 ditambah 1, hasilnya 26. Nah, R kuadratnya 169, berarti dia akan kurang dari. Karena kurang dari, maka titik 2,5 ini berada di dalam lingkaran. Misalnya ini hasilnya 169, maka dia pada lingkaran, ya. Misalnya ini hasilnya 200, maka kan lebih dari 169, maka dia di luar lingkaran. Oke. Selanjutnya kalian ingat dulu cara mencari jarak dua titik. Nanti kita akan membandingkan kedudukan ini dengan jarak. Jarak dua titik, misalnya titik A x1, y1 dan B x2, y2. Cara mencari jarak atau distance-nya kan hasil kuadratnya, selisih kuadrat dari x dan y. Oke. Sekarang kita, cara kedua yaitu membandingkan jarak D dengan jari-jarinya. Nah, titik x1, y1 ke pusat A, B. Jika nanti D-nya kurang dari R, jadi jaraknya pusat A, B dan x1, y1 kurang dari jari-jari, maka dia di dalam lingkaran. Seperti di gambar ini. Nah, jari-jarinya segini, ini kurang dari jari-jari, maka dia di dalam. Kemudian jika jaraknya sama dengan R, seperti gambar kedua ini, jarak A, B ke A, x1, y1 sama dengan R, maka dia pada lingkaran. Jika dia D-nya lebih dari R, R-nya segini, D-nya segini, dia kan lebih dari, kan? Nah, dia di luar lingkaran. Oke. Sekarang kita ke kuasa titik pada lingkaran. Kuasa titik itu apa?
Kuasa titik adalah kuadrat dari jarak suatu titik ke titik singgung lingkaran. Jadi ini adalah jarak titik ke titik singgung lingkaran. Nah, kuasanya itu adalah kuadrat dari jarak tersebut. Contohnya, kita akan mengecek kuasa titik 8,2 ke persamaan lingkaran x min 2 kuadrat ditambah y plus 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, untuk mencari kuasanya, substitusikan titik 8,2 ke persamaan lingkaran ini. Nah, diperoleh hasil 9. Nah, 9 ini hasil kuadratnya dari titik tersebut. Nah, kalau dicari jaraknya, maka tinggal kita akar dari kuasa, yaitu 3. Oke, sekarang setelah kita mencari kedudukan titik, selanjutnya kita ke kedudukan garis. Seperti pada gambar ini, garis dan lingkaran bisa tidak memotong, bisa memotong di satu titik atau yang kata lainnya menyinggung, dan yang ketiga yaitu memotong di 2 titik, memotong lingkaran. Nah, cara untuk mengetahui kedudukan garis, kita ingat lagi rumus D, diskriminan. Ini diperoleh dari persamaan kuadrat, B kuadrat min 4AC. Jadi nanti kita substitusikan persamaan garis. Ini misalnya garis L, ini lingkaran L besar. Nah, kita substitusikan sehingga nanti diperoleh persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat nanti kita cari D-nya. Jika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong lingkaran. Kalau sama dengan, dia akan menyinggung di satu titik. Dan kalau lebih dari, dia akan memotong di 2 titik. Oke, contohnya, saya mempunyai garis M, yaitu X plus Y sama dengan 2. Dan lingkaran L, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Bagaimana posisi garis ini terhadap lingkaran? Nah, caranya kita substitusi. Nah, berarti ini kita substitusi X-nya sama dengan min Y plus 2. Kita masukkan ke persamaan lingkaran, diperoleh persamaan kuadrat. Nah, untuk mengeceknya, kita cek diskriminannya. Rumusnya lagi B kuadrat min 4AC. Diperoleh hasil 64. Nah, kita lihat 64 itu kurang dari sama dengan atau lebih dari. Ternyata dia lebih dari 0, maka dia memotong lingkaran di 2 titik. Nah, cara mencari titiknya bisa kita faktorkan. Diperoleh Y-nya ini min 1 dan 3. Untuk mencari X-nya tinggal kita substitusi. Diperoleh 1 dan 5. Sehingga titiknya yang memotong tadi adalah 1,-1 dan 5,3. Misalnya ini kok hasilnya kurang dari 0, maka tidak perlu dicari titiknya karena dia tidak memotong ya. Kalau sama dengan, nanti bisa dicari titiknya tapi ketemu 1 titik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.